Halo, kembali lagi dengan saya Anggi. Hari ini saya akan membuat leave-in cookie dark coklat. Sebelum kita lihat cara membuatnya, like, subscribe, comment, and share ya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan di sini kita menggunakan pertama ada tepung protein sedang kurang lebih 100 gram, kemudian ada tepung protein tinggi kurang lebih di sini 50 gram. Setelah itu kita menggunakan juga ada bubuk coklat kurang lebih 25 gram. Kemudian kita menggunakan pati jagung kurang lebih 1,5 gram. Kemudian ada menggunakan baking soda kurang lebih di sini menggunakan 1,25 gram. Kemudian ada baking powder kurang lebih menggunakan 2 gram. Kemudian kita juga menggunakan garam kurang lebih 1 gram. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat krim dari adonannya. Ada mentega dingin kurang lebih 100 gram. Kalian nanti juga bisa memotongnya kecil-kecil agar lebih mudah diadoni. Kemudian ada telur 1 butir. Kemudian ada palm sugar atau gula palem kurang lebih 65 gram. Kalian bisa memakai brown sugar sesuai dengan selera. Kemudian ada gula halus kurang lebih 35 gram. Kemudian ada choco chip secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian ada coklat compound sesuai selera untuk bahan isiannya nanti. Nah, pertama campurkan bahan adonan, kemudian saring hingga halus. Bahan adonan ini yang tadi saya siapkan yaitu tepung protein sedang, kemudian protein tinggi, kemudian pati jagung, bubuk coklat, kemudian baking soda, baking powder, dan garam. Aduk hingga rata. Nah, di sini tujuannya disaring hingga halus agar adonan atau cookies nanti terasa lebih lembut. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian siapkan wadah. Kemudian campurkan, tuangkan mentega. Gula halus, kemudian gula palem, kemudian aduk hingga rata. Kalian juga bisa menggunakan mixer untuk membuatnya lebih rata. Setelah lumayan tercampur rata, tuang telur sedikit demi sedikit. Nah, berikut adalah tampilan krim yang sudah saya mixer dengan kecepatan cepat selama 4 menit. Setelah terbentuk seperti ini, maka bisa tuangkan adonan yang sudah dicampur tadi. Tuangkan perlahan. Kemudian aduk sebentar. Kemudian tuang kembali secara keseluruhan.
Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Ini adalah tampilan adonan yang sudah tercampur rata. Untuk selanjutnya kita bisa tuangkan choco chip sambil diaduk rata. Aduk rata hingga choco chip tercampur dengan rata. Nah, untuk bagian dark compoundnya kita bisa gunakan saat adonan siap untuk dipanggang untuk dijadikan isian. Jika sekarang choco chipnya sudah tercampur rata, maka adonan bisa didiamkan di dalam kulkas selama 2-3 jam. Untuk di dalam kulkas kita bisa tutup dengan plastik wrap. Nah, bisa dimasukkan di dalam kulkas selama 2-3 jam. Nah, ini adalah adonan yang sudah selesai saya diamkan di dalam kulkas kurang lebih 2-3 jam. Kalian juga bisa mendinginkannya di dalam kulkas selama semalaman loh. Tujuannya didinginkan agar nanti setelah kita selesai memanggang dari cookies ini, cookiesnya tetap fresh dan crunchy dan kemudian chewy di dalam. Untuk adonan ini sendiri, nanti sebelum diisi, kalian bisa membaginya secara manual ataupun menggunakan timbangan. Kemudian nanti akan diisi dengan isiannya, yaitu menggunakan dark compound atau milk compound yang sudah saya bagi-bagi. Nah, untuk adonan ini sendiri nanti saya akan timbang dan saya bagi masing-masing menjadi 85 gram. Nah, ini adalah adonan yang sudah saya timbang dan saya bentuk bola-bola. Di dalam adonan ini sudah saya berikan isian milk compound. Nah, untuk adonan ini saya peroleh sebanyak 6 pieces, tergantung dari adonan sendiri yang kalian buat. Untuk alasnya sendiri, di loyang ini sudah saya beri sedikit minyak. Kalian juga bisa memberinya mentega, kemudian saya lapisi kertas baking. Nah, setelah selesai seperti ini, adonan ini akan kembali saya simpan di dalam kulkas kurang lebih 30 menit agar nantinya setelah selesai dipanggang, adonan tetap fresh, crunchy, dan chewy di dalam. Sementara kita menaruhnya di dalam kulkas atau mendinginkannya, kalian bisa memanaskan oven kurang lebih 200 derajat Celcius. Nantinya kita akan memanggang adonan ini di dalam oven kurang lebih dengan suhu 180 derajat Celcius. Kita akan memanggangnya kurang lebih 10 menit. Nah, nanti saat disimpan di dalam kulkas, adonan ini bisa kalian tutup dengan plastik wrap. Ini adalah adonan yang sudah selesai saya dinginkan di dalam kulkas selama 30 menit. Dalam kurun waktu itu saya juga sudah memanaskan oven selama 15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Untuk adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian agar nantinya saat mengembang ataupun meleleh, adonan ini tidak menempel satu sama lain dan sudah saya berikan jarak atau space. Saat memanggang nanti, kalian juga bisa membalikkan adonan agar matangnya merata. Nah, sekarang akan saya masukkan adonannya ke dalam oven sebelum kita mengatur suhu dari oven tersebut. Boleh dimasukkan satu-satu atau kita oven sekalian. Kemudian kita atur suhunya. Ini suhunya 100,
80 derajat Celcius. Kemudian kita menggunakan api atas dan api bawah. Kita panggang kurang lebih 10 menit. Untuk cookiesnya sudah hampir matang dan dia sudah mencuat ke atas dan timbul seperti ini. Crunchy-nya sudah mulai terlihat dan baunya sudah sangat harum. Nah, ini adalah cookies yang sudah matang. Saya sudah memanggilnya kurang lebih 10 menit. Saya juga sudah mendinginkan kurang lebih 15 menit sehingga tampilannya masih fresh, crunchy, dan chewy di dalam. Nah, berikut adalah untuk tampilan cookiesnya bagian dalamnya. Nah, kita juga masih bisa melihat coklatnya ya. Oh iya, untuk cookiesnya sendiri juga bisa dinikmati loh saat acara minum teh, acara minum kopi, ataupun acara kumpul keluarga. Nah, sekian dulu ya untuk yang saya buat hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.